Selamat datang di grup belajar saham bersama dengan Dewe Finansial. Nama saya Debbie Jaja, adalah Principal Financial and Investment Planner dari Dewe Finansial. Berikut ini saya memperkenalkan diri saya dan berbagai event yang telah saya dan Dewe Finansial adakan dalam membangun dan juga memberikan literasi keuangan pada masyarakat Indonesia. Berikut adalah sertifikasi, background, dan juga license yang telah saya peroleh selama saya berprofesi di bidang keuangan. Kemudian di berikut ini adalah afiliasi dan juga organisasi yang telah saya ikuti dan saya masuki dalam untuk terus mengikuti update-update ya di dalam pasar modal maupun financial planning, perencanaan keuangan di Indonesia. Oke, apa sih Dewe Finansial itu? Jadi Dewe Finansial adalah perusahaan jasa yang memberikan jasa perencanaan keuangan, di mana saya berharap Dewe Finansial ini menjadi one-stop financial shop ya buat masyarakat Indonesia ketika mereka mau berkonsultasi dan juga merencanakan keuangan mereka. Dan kami memberikan penawaran jasa untuk memeriksa keuangan dan portfolio aset, kemudian memberikan juga konsultasi dalam strategi berinvestasi, dan membantu para klien untuk memelihara aset dan kekayaan mereka, agar mereka itu bisa tetap bertahan kekayaannya dan juga bisa berkembang untuk masa tua mereka. Kemudian yaitu dana pensiun dan juga perencanaan warisan. Berikut ini adalah step-step yang dilakukan oleh perencana keuangan kami ketika mengkonsultasikan para klien dalam merencanakan keuangan. Nah, di dalam Dewe Finansial ini saya melihat banyak sekali klien-klien kami yang mempunyai kebutuhan dan juga keinginan untuk belajar lebih jauh lagi tentang saham. Disinilah kami mencetuskan sebuah komunitas saham, yaitu grup belajar saham bersama dengan Dewe Finansial. Nah, apa sih benefitnya kalian masuk ke dalam grup belajar saham ini bersama dengan Dewe Finansial? Nah, ini adalah berbagai benefit atau keuntungan yang akan kalian dapatkan ketika kalian bergabung dengan Dewe Finansial. Pertama adalah kalian akan mendapatkan gratis mentoring dan rekomendasi setiap hari. Oke, dan itu akan diberikan berupa analisa fundamental dan juga teknikal. Kemudian gratis akses ke webinar eksklusif saham. Jadi jika Dewe Finansial melakukan atau mengumumkan webinar-webinar tentang saham atau pembahasan tentang saham, maka para member-member dari grup belajar saham ini akan mendapatkan secara gratis. Kemudian ini dia, karena Dewe Finansial adalah sebuah perusahaan financial planning, maka membernya pun akan mendapatkan bonus 30 menit financial planning senilai 500.000. Kemudian ada lagi bonus kalkulator portofolio saham, di mana di situ kalian bisa bermain-main dengan angka kira-kira berapa banyak diversifikasi dan juga emiten-emiten, berapa persen emiten-emiten yang kalian pilih, yang bisa terus menjadi suatu portofolio saham kalian. Kemudian yang terakhir, yang ini adalah bonus poster, candlestick, dan chart pattern yang merupakan bagian dari analisa teknikal seharga 300.000. Menarik bukan? Ayo, mari kita lanjutkan lagi video ini, tonton terus video ini supaya kalian lebih tertarik lagi. Nah, saya mau mengucapkan sekali lagi selamat bergabung.
Semoga dengan belajar saham bersama dengan Dewi Finansial, kalian bisa mendapatkan banyak ide-ide dalam berinvestasi dan juga trading saham. Oke, ini yang saya tadi bicarakan. Setiap member mendapatkan complimentary 30 menit financial planning senilai 500.000. Financial planningnya ini akan menggunakan antara aplikasi MyIFP konvensional ataupun MyIFP syariah, tergantung dari pilihan kalian masing-masing. Oke, nah kalian bisa pilih salah satunya, apakah kalian mau perencanaan anggaran atau budgeting, perencanaan asuransi jiwa, dana pensiun atau hari tua, pendidikan anak, perencanaan pembelian rumah, perencanaan ibadah haji, atau laporan keuangan pribadi. Oke, agenda video kali ini saya akan memberikan jabaran apa saja yang kalian perlu perhatikan dan apa yang kalian bisa expect ya ketika kalian join ke dalam grup belajar saham Dewi Finansial ini. Pertama, kalian akan mengestablish account kalian, rekening sekuritas kalian, dan kemudian kalian juga bisa belajar sendiri dari video-video yang akan ditawarkan. Kemudian bersama-sama dengan member yang lainnya, setiap hari kalian akan belajar bersama di grup WhatsApp khusus bagi para member. Kemudian yang ketiga adalah belajar invest ya, aktif dalam berinvestasi dan juga trading, dan juga aktif bertanya jika memang kalian stuck atau bingung jika ada pertanyaan tentang saham atau dunia investasi. Oke, kenapa sih berinvestasi di saham? Ya, itu mungkin pertanyaan yang ada di benak kalian gitu. Pertama-tama, kenapa kita bukan harus sih, salah satu opsi kenapa kita berinvestasi di saham adalah karena beberapa investor itu mau mengembangkan kekayaan secara optimal. Kenapa? Karena saham ini relatif ya lebih tinggi imbal hasilnya dibandingkan dengan inflasi. Kemudian inflasi itu 3-5%, sedangkan saham bisa 5-12%. Kemudian investasi di saham ini memberikan rate ya, imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan investasi pasar uang seperti deposito. Kemudian jika kalian berinvestasi pada saham, maka kalian bisa mendapatkan capital gain atau keuntungan dalam modal kalian, dan juga dividen. Dividen adalah pembagian keuntungan jika perusahaan yang kalian beli, yang sahamnya kalian beli, mendapatkan profit ya, profit dalam laporan keuangan, dan perusahaan ini memutuskan untuk memberikan dividen sebagian dari keuntungannya pada pemegang saham, maka kalian pun akan mendapatkan dividen sesuai dengan jumlah lembar saham yang kalian punya. Kemudian yang keempat adalah buat kalian untuk bisa merencanakan masa tua, karena masa tua biasanya adalah jangka panjang, dan untuk jangka panjang memang saham ini bisa memberikan imbal hasil yang relatif lebih baik dibandingkan dengan investasi atau instrumen investasi lainnya. Oke, nah ini adalah bar chart ya, perbandingan historis inflasi di Indonesia dan juga kinerja IHSG, di mana kita lihat bahwa inflasi bahan makanan itu 6,6, kesehatan itu 3,7 ya persen, pendidikan 3,7%, suku bunga deposito 4,85. Sedangkan return IHSG itu 10,6. Jadi jika kalian memasukkan uang kalian di dalam IHSG, kecenderungannya bahwa uang kalian akan berkembang
lebih besar dibandingkan inflasi dan juga suku bunga deposito. Oke, bagaimana caranya supaya kita bisa menganalisa saham dengan baik dan benar? Ada dua jenis analisa saham, yaitu fundamental dan juga teknikal. Nah, dalam fundamental maka kalian harus mencari tahu siklus bisnis saat ini itu seperti apa. Setelah siklus bisnis, kalian harus bisa mencari tahu sektor industri dari sektor industri mana yang kira-kira performance-nya bagus saat ini. Kemudian setelah tahu sektor industrinya, baru kalian pilih ya perusahaannya. Contoh misalnya sektor industri digital gitu ya, teknologi. Nah, kalian pilih perusahaannya. Setelah kalian pilih perusahaannya, maka kalian akan cari tahu apakah keuangannya itu baik, prospeknya di masa depan seperti apa, dan juga rasio-rasio keuangan seperti kayak EPS, earning per share, PE, PBV, ROE, return on equity, debt equity ratio. Nah, itu adalah rasio-rasio yang dipertimbangkan dalam analisa fundamental. Nah, ini adalah contoh siklus ekonomi yang terjadi ya. Jadi siklus ekonomi itu terbagi jadi 4 ya teman-teman. Ada yang namanya ekspansi, ada yang namanya peak, ada yang namanya trough, kemudian ada yang namanya recession dan juga recovery. Oke. Ini adalah yang tadi saya sebut ya, siklus ekonomi atau siklus bisnis yang biasanya terjadi di dalam dunia saham. Ketika resesi itu disebut juga ketika resesi maka aktivitas menurun, ya kredit semakin sedikit. Setelah resesi terjadi juga bottom di mana itu paling bawah. Fiskal dan stimulus moneter, kredit meningkat, ya, employment dan produksi meningkat. Kemudian setelah berada di bottom atau di trough, kemudian ekonomi mulai menaik ke atas, disebut juga ekspansi atau expansion. Nah, di situ dimulailah diberhentikan ya fiskal dan stimulus dari pemerintah. Kemudian perkembangan ekonomi mulai perlahan membaik, ya. Nah, setelah ekspansi terjadi juga puncak yaitu peak ya, di mana growth itu sudah terbatas karena sudah paling atas gitu, dan inflasi biasanya itu sangat tinggi saat ini. Produksi meningkat, pendapatan tertekan karena inflasinya kan naik ya, peraturan moneter juga kontraksi. Oke, yang kedua adalah analisa teknikal, di mana di dalam analisa teknikal ini biasanya kita melihat ya secara garis besar apakah suatu saham ini di major, intermediate dan juga di minor trendnya, bagaimana cara pergerakannya, apakah dia sedang uptrend atau dia downtrend gitu ya, atau dia sideways gitu. Kemudian kita lihat jika memang kita mau masuk, maka kita akan cari titik resistance-nya, resistance itu ada di atas, dan juga titik supportnya di mana di situ adalah titik bawah ya, di mana kira-kira kecenderungan saham itu bergerak gitu. Paling bawah di mana demand untuk buying ya lebih besar daripada selling, itu adalah support, dan resistance adalah di mana demand untuk selling lebih besar daripada buying. Dan kemudian candlestick patterns itu dilihat untuk bisa melihat kemana arah gerakan saham itu. Kemudian kita akan konfirmasi menggunakan volume dan juga moving average, yaitu moving average adalah pergerakan saham. Misalnya contoh seminggu ke belakang, atau misalnya sebulan ke belakang, atau juga bisa juga setengah tahun, 1 tahun, ataupun 2 tahun. Kemudian ada beberapa indikator juga yang dipakai di dalam analisa teknikal, misalnya contoh MACD, stokastik, dan juga Bollinger Bands, ya, Fibonacci retracement, atau Ichimoku. Oke, nah dalam analisa teknikal itu sangat luas sekali ya teman-teman, dan kalian perlu praktek.
Oke, kadang-kadang teori itu memang kadang-kadang bisa kelihatan tepat, tapi ternyata di dalam kenyataannya ketika kita menarik garis itu tidak semudah seperti teori gitu loh. Jadi memang dibutuhkan jam terbang yang tinggi sehingga kalian bisa peka terhadap chart pattern dan juga candlestick pattern. Ada ratusan macam pola dan juga indikator yang diklaim jitu oleh banyak investor. Nah, menurut kalian bagaimana? Banyak sekali yang tergila-gila dan mau belajar technical analisa teknikal ini ya. Menurut kalian, apakah jika kalian sudah bisa menguasai analisa teknikal ini, berarti kalian sudah pasti untung? Tidak juga, teman-teman. Jadi, tidak ada yang bisa menjamin 100% analisa itu benar ya teman-teman, semuanya banyak asumsi. Oke, nah ini adalah contoh-contoh poster yang telah kami buat. Yang sebelah kiri adalah candlestick pattern dan juga yang sebelah kanan adalah chart pattern, dan ini akan diberikan buat kalian ketika kalian menjadi member grup belajar saham DW Finansial. Oke, selain belajar bersama dengan kami, saya juga mau introduce ya, memperkenalkan sebuah learning system dari Trimega namanya TEL dengan situsnya beralamat di tel.co.id. Nah, di situ ada banyak dan ratusan mungkin video di mana kalian bisa melakukan self learning ya, dan cara memakai aplikasi Trima. Kalian bisa scan QR code yang sudah ada di layar, dan juga atau kalian bisa ketik di browser kalian www.tel.co.id/courses/Trima/cara asik pakai Trima. Di situ akan diajarkan bagaimana caranya kalian menggunakan aplikasi Trima di dalam berinvestasi atau trading saham. Oke, ini adalah proses ya, cara membuka rekening sekuritas. Biasanya kalian akan mendaftarkan diri kalian ya, ada formulir elektronik yang secara elektronik yang bisa kalian kirim. Di sana kalian akan mendapatkan SID, Single Identification Number ya, buat investor, dan kemudian kalian akan dibukakan sebuah RDN. RDN adalah rekening dana nasabah, rekening yang akan digunakan untuk menjadi wadah dana kalian sebelum kalian membeli saham. Oke. Jika kalian mendapatkan dividen, maka dividen tersebut juga akan dikirimkan, ditransfer ke dalam RDN kalian. Setelah kalian mendapatkan RDN, maka kalian akan mendapatkan username, password, and PIN yang bisa kalian gunakan untuk login ke aplikasi sekuritas kalian. Setelah itu, kalian di dalam aplikasi itu akan bisa melakukan riset perusahaan dan juga diskusi dengan komunitas DW Finansial melalui WhatsApp group ya. Oh, sebelumnya kalian install dulu aplikasinya, dan ini bisa available ya di iOS dan di Android. Kemudian selain membaca dari WhatsApp group, kalian juga bisa membaca rekomendasi dari Trima Ideas yang selalu dikirim ketika pagi-pagi hari. Setelah itu kalian bisa ya membuat sebuah trading plan. Trading plan ini saya akan berikan template-nya. Template-nya ini akan ada di kalkulator portfolio saham, dan kalian bisa mencoba dan bereksperimen dengan membeli saham. Kalau saya boleh sarankan, jika memang kalian masih pemula di dalam dunia saham ini, maka kalian lebih baik mencari saham-saham yang memang resikonya rendah dan juga defensive stock ya. Nah, kemudian ketika kalian telah membeli saham, maka yang kalian lakukan adalah pantau pergerakan saham tersebut ya. Jika kalian memang adalah seorang trader, maka kalian bisa melakukan take profit ya
sesuai dengan trading plan yang sudah kalian tentukan. Oke, nah ini adalah saran yang saya berikan juga buat kalian, para pemula, untuk melakukan cek profil resiko kalian. Bisa dilakukan di website dwfinancial.com, di mana kalian bisa klik resource, kemudian quiz, dan pilih profil resiko questionnaire. Di situ kalian bisa mencari tahu profil resiko kalian, apakah kalian ini adalah seorang investor konservatif, moderat, atau agresif. Jadi kalian bisa fokus ya untuk berinvestasi sesuai dengan profil resiko kalian. Jadi tidak akan menyesal atau memilih instrumen investasi yang salah. Oke, nah dalam berinvestasi saham ada dua macam ya. Kalian ini mau berinvest atau mau trading gitu. Yang membedakan antara investasi dan trading adalah jangka waktunya. Investasi cenderung lebih lama atau bisa juga di atas 5 tahun. Sedangkan trading itu bisa harian, bisa mingguan, atau bisa juga jaman gitu ya. Jadi kemudian setelah itu perbedaannya adalah jumlah uang ya. Biasanya trading itu menggunakan uang yang relatif lebih kecil dibandingkan investasi, di mana investasi kalian itu berinvest sesuai dengan tujuan keuangan kalian. Misalnya kalian mau berinvestasi di saham untuk dana pensiun, maka kalian akan terus ketika saham itu koreksi, kalian akan beli lagi, dan beli lagi gitu loh maksudnya. Sedangkan kalau trading biasanya kalian masuk dan kalian keluar gitu. Kalian masuk dan kalian keluar, langsung bersih dan tidak bersisa. Nah, kemudian pola pembelian saham yang tadi saya sudah bahas tadi, biasanya investasi itu kalian akan hold ya, sedangkan trading biasanya kalian akan banyak melakukan taking profit sesuai dengan trading plan kalian. Oke, nah cara membeli saham juga berbeda-beda setiap investor. Ada yang memilih untuk HK. HK ini artinya hajar kanan, atau artinya kalian membeli saham pada harga pasar ya, harga saat itu, last price gitu loh. Jadi ketika saat harga itu misalnya 250, langsung kalian beli. Tapi ada juga orang yang sukanya ngantri gitu ya, maksudnya ngantri di bawah. Nah, ketika misalnya harganya 250, kalian coba ngantri di bawah misalnya 245 gitu atau 240 sesuai dengan support yang sudah kalian analisa sebelumnya, misalnya contohnya seperti itu. Dan haki adalah kebalikan dari HK, yaitu hajar kiri, di mana kalian menjual pada harga pasar atau kalian bisa ngantri di atas ya. Jadi ketika suatu harga saham itu masih 250 tapi kalian sudah melakukan analisa teknikal bahwa resistensinya bisa 270, maka kalian ngantri di 270 dengan harapan bahwa pergerakan saham itu bisa melewati harga 270 dan bisa kena gitu ya, dan bisa kalian jual pada nilai 270 tersebut. Oke, nah ini adalah berbagai macam-macam jenis saham. Ada yang namanya blue chip stock, income stock, growth stock, dan speculative stock ya. Juga ada macam-macam saham yang berdasarkan siklus bisnis, yaitu non-cyclical stocks dan juga cyclical stocks. Nah, kalau misalnya non-cyclical stock yang tadi itu, berarti adalah saham-saham yang istilahnya cocok ketika yang misalnya apa ya, siklusnya itu dia itu defensif gitu loh. Jadi dia akan terus tidak pergerakannya itu tidak terlalu
terlalu volatile ya, volatile. Sedangkan cyclical stocks ini adalah saham-saham yang volatilitasnya itu sangat tinggi. Jadi pergerakannya itu naik turunnya itu sangat tajam. Seperti itu. Oke. Nah, jika kalian memutuskan untuk mengelola portofolio saham kalian sendiri, maka nomor satu yang tadi saya sudah sebutkan, it's a must ya, sangat harus kalian untuk cari tahu profil resiko kalian. Kemudian kalian harus tahu resiko dari setiap saham yang kalian miliki. Setiap saham itu mempunyai beta. Beta adalah seberapa besar resiko dari saham tersebut gitu. Jadi jika misalnya satu saham itu mempunyai beta 2, maka ketika IHSG itu naik 1%, dia akan naik 2 kali dari return IHSG. Tetapi ketika IHSG itu turun 1%, minus 1%, maka saham ini akan turun 2 kalinya dari IHSG, yaitu minus 2%. Itulah artinya beta. Jadi kalian memang harus mencari tahu beta dari setiap saham yang kalian beli. Di sebelah kanan ini ada tertulis ya, donut chart ini contoh, ini hanya contoh ya. Jika kalian memang konservatif, berarti lebih baik kalian memilih blue chips lebih banyak dibandingkan dengan mid atau small caps, apalagi spekulatif stock ya, lebih baik kalian hindari sama sekali gitu, seperti itu. Nah, ini adalah Excel yang ada di dalam kalkulator saham yang akan dibagikan ketika kalian menjadi member komunitas saham Dewe Finansial. Di mana di sini kalian bisa bermain ya dengan modal yang kalian mau tanam ketika kalian berinvestasi di saham. Kemudian kalian juga bisa melakukan penyesuaian ya, kira-kira berapa banyak modalnya dan berapa banyak yang kalian mau masukkan ke dalam, alokasikan ke dalam kapitalisasi besar, saham yang berkapitalisasi besar, dan berapa banyak yang kalian memasukkan ke dalam saham-saham kapitalisasi medium dan juga small. Di sebelah kanan ada berbagai contoh ya saham-saham kapitalisasi besar dan juga kapitalisasi kecil. Oke, ini adalah reference saja, hanya sekilas ya teman-teman, bahwa di dunia ini banyak sekali pasar saham ya. Amerika Serikat adalah yang paling besar, itu bernama NYSE dan juga Nasdaq. Sedangkan di Asia, setiap negara pasti mempunyai pasar saham, seperti contohnya Hang Seng, Kospi, Nikkei, SHI, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan di Indonesia bernama IHSG, yaitu Indeks Harga Saham Gabungan. Oke, di dalam sebuah pasar saham ada yang namanya indeks saham, yaitu isinya adalah saham-saham pilihan ya, yang dipilih oleh, kalau di Indonesia berarti dipilih oleh Indonesia Stock Exchange, Bursa Efek Indonesia, ya, yang namanya bisa antara lain adalah IDX 30, isinya adalah 30 saham pilihan, kemudian JII 30 adalah saham-saham syariah, LQ 45, dan juga ada Kompas 100. Ya, 45 berarti artinya ada 45 saham di dalamnya, 100 berarti ada 100 saham di dalamnya. Oke, sama dengan Amerika Serikat, ada yang namanya indeks S&P 500, isinya itu ada 500 saham yang dipilih. Oke, ada juga Dow Jones ya, Dow Jones dan juga Nasdaq. Sedangkan Nasdaq itu banyak saham-saham teknologi yang ada, sedangkan Dow Jones banyak campuran ya antara industrial maupun juga corporate lainnya.
Oke, ini adalah sektor-sektor saham yang ada di IDX saat ini. Ya, ada 12 sektor, 35 subsektor, 69 industri, dan juga 130 sub-industri. Oke, nah di sini bisa kalian baca-baca sendiri sektor-sektor sahamnya. Oke. Nah, ini blue chip stock ya. Blue chip stock itu apa sih? Blue chip stock itu berarti saham-saham yang resikonya rendah dan juga atau medium ya istilahnya. Dan perusahaan-perusahaan yang termasuk blue chip stocks itu adalah perusahaan yang dewasa dan mempunyai kapitalisasi pasar itu besar di atas 50 triliun rupiah. Biasanya perusahaan-perusahaan ini too big to fail ya. Karena jika perusahaan-perusahaan ini memang bangkrut, maka pengaruhnya itu akan sangat besar ke dalam negara kita gitu. Jadi makanya disebut too big to fail dan cocok bagi investor saham pemula ya. Kemudian biasanya relatif tapi tidak semua blue chip stocks ini juga memberikan dividen yang cukup besar ya. Tetapi ada juga kontranya, yaitu biasanya blue chip stocks ini harga sahamnya sudah mahal per lembarnya dan juga karena dia sudah besar ya, kapitalisasinya sangat besar, jadi pergerakannya pun sangat lambat gitu. Jadi jika ada yang membeli sedikit, ya tidak terlalu mempengaruhi dari nilai saham secara keseluruhan. Nah, ini adalah contoh-contoh beberapa saham ya dari blue chip stocks tersebut. Misalnya BBCA, beberapa perbankan ya, kemudian BBRI, BMRI, BBNI, TLKM, UNPR, ASII, ICBP, INDF, dan lain-lainnya. Oke, income stock. Nah, income stock ini adalah saham-saham yang beresikonya medium. Biasanya income stock ini memberikan dividen ya sebagai penghasilan bagi para pemegang sahamnya. Biasanya kapitalisasi besar income stocks ini medium sampai big caps. Jadi ini stok ini ya, saham-saham ini memberikan passive income bagi pemegang sahamnya, teman-teman. Jadi walaupun kadang-kadang nih kalian itu pergerakan blue chip itu kan tidak terlalu tinggi ya, tapi bisa memberikan passive income buat kalian. Nah, seperti itu. Harga sahamnya relatif tinggi, tapi memang tidak setinggi blue chips ya, blue chips yang memang adalah yang medium gitu, tapi tidak terlalu tinggi seperti blue chips. Kontranya, hati-hati dengan dividen trap. Jadi ada yang memang perusahaan yang memberikan dividen tinggi, tapi ternyata dia punya performa dari keuangannya itu tidak menguntungkan, tapi dia selalu memberikan dividen dengan harga sangat besar. Nah, terus udah gitu harga dividen ini berubah-ubah ya teman-teman, tergantung dari pendapatan perusahaan pada saat itu. Contohnya pada saat corona ini banyak sekali ya saham-saham dividen itu yang akhirnya menurunkan pemberian nilai dividen mereka atau bahkan ada yang tidak memberikan sama sekali dan akhirnya keluar dari indeks high dividend 20. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri contoh-contoh saham yang ada di dalam indeks high dividend 20. Oke, growth stock. Growth stock adalah saham-saham yang memang perkembangan nilainya itu sangat tinggi ya. Tapi resikonya pun saham-saham ini tinggi loh ya, teman-teman. Harga saham cenderung naik lebih tinggi daripada indeks IHSG, tapi turunnya pun bisa lebih cepat. Oke. Nah, yang tadi saya singgung betanya lebih dari 1. Biasanya perusahaan-perusahaan ini masih berkembang dan bahkan kadang-kadang PE ratio mereka itu masih negatif, teman-teman. Harga sahamnya itu cenderung naik cepat dan juga turunnya cepat. Oke, sering digunakan ya, dipantau oleh para trader karena trader itu biasanya mengantisipasi pergerakan saham growth stock ya dalam mencari profit. Kemudian profitnya itu berupa dari modal yang ditanamkan. Dan biasanya
growth stock ini tidak memberikan dividen sama sekali. Contoh perusahaan-perusahaan dari saham growth stock ini adalah perusahaan teknologi, perusahaan yang masih berkembang, dan juga perusahaan-perusahaan digital. Oke, nah ini adalah spekulatif stock ya. Nah, ada yang bilang spek ya, spek buy gitu, spekulatif buy. Nah ini berarti sangat tinggi teman-teman ya. Saya tidak sarankan buat kalian yang memang masih pemula untuk membeli saham-saham spekulatif seperti ini, karena kadang-kadang suddenly gitu ya, tiba-tiba ada pergerakan pembelian yang volumenya sangat tinggi gitu loh teman-teman. Tapi hati-hati, kalian bisa masuk tapi juga kalian tidak bisa keluar karena biasanya volumenya itu tidak besar ya, alias saham-saham ini biasanya tidak liquid teman-teman. Sering juga disebut dengan saham gorengan ya. Nah, contoh perusahaannya adalah contoh perusahaan yang masih baru itu istilahnya baru terbit, baru saja melakukan IPO ya. IPO adalah initial public offering. Jadi ketika saham itu mau ditawarkan ke publik ya untuk pertama kali, maka mereka harus melakukan yang namanya IPO, initial public offering. Oke. Nah, tahu perusahaan-perusahaan yang mempunyai spekulatif stok ini adalah perusahaan yang menghasilkan satu produk saja, teman-teman. Jadi dia itu misalnya contoh tidak hanya produksinya itu hanya digunakan ketika musim tertentu, misalnya dia menjual payung gitu. Nah, payung kan hanya untuk musim hujan ya. Kalau musim panas berarti payung itu kan sudah tidak digunakan lagi. Seperti itu contohnya. Oke, non-cyclical stock adalah saham-saham. Jadi ini mirip ya dengan blue chips ya teman-teman. Biasanya non-cyclical stock itu adalah saham-saham yang risikonya rendah atau sampai medium dan memproduksi barang-barang yang digunakan sehari-hari teman-teman. Kita kan masih musim mandi, musim makan, ya, musim melakukan hal-hal yang biasanya gitu. Nah ini adalah perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang-barang untuk menunjang kehidupan kita sehari-hari. Nah, biasanya kinerjanya tuh stabil walaupun ketika resesi atau ketika pasar itu masih bearish itu downtrend ya teman. Cocok untuk menjadi pilihan investasi ketika resesi. Contoh perusahaan dari non-cyclical stocks ini adalah perusahaan konsumer ya yang memproduksi bahan-bahan primer untuk kebutuhan primer. Terus kemudian perusahaan kesehatan, utilitas seperti kayak listrik, PLN gitu kan, atau misalnya contoh telkom, telekomunikasi ya, dan juga selama corona ini yang pasti adalah internet dan teknologi ya, karena itu sangat krusial buat kita supaya kita bisa tetap bernetwork ya, melakukan webinar, melakukan event seperti ini. Dan juga terakhir adalah logistik, di mana selama corona banyak sekali kan kita itu belanja dari rumah. Jadi kita bersandar pada perusahaan-perusahaan logistik yang bisa membantu kita mengirimkan barang yang kita beli lewat pasar-pasar elektronik ya, seperti kayak Tokopedia maupun juga Shopee dan lain-lain sebagainya. Oke, nah cyclical stocks adalah saham-saham yang kebalikan dari non-cyclical stock. Ya, biasanya stok-stok ini resikonya medium sampai tinggi, cenderung kinerjanya bertumbuh pada saat market itu ketika lagi bullish ya, lagi uptrend, lagi strong. Tapi kinerjanya biasanya tidak baik ketika pasarnya lagi bearish. Pilihan investasi yang baik ya, ketika pasar lagi kuat, baru kalian bisa memilih cyclical stocks seperti ini. Nah, kinerja baik pada musim-musim tertentu nih, jadi nggak setiap saat dia itu performance-nya baik. Misalnya contoh, saham ini, cyclical stocks ini kinerjanya membaik ketika mau lebaran, mau Natal, mau tahun baru, seperti itu ya teman-teman. Nah, tidak cocok untuk
dibeli ketika ekonomi sedang resesi. Contoh sektor ya yang punya saham-saham cyclical ini adalah otomotif, kemudian energi, pertambangan, dan perindustrian. Oke, ini adalah sekilas aja ya. Tadi kita sudah mulai mention ya, menyebutkan ada dua pergerakan dalam saham, yaitu bullish adalah pergerakan naik atau strong market dalam keadaan kuat, dan bearish di mana market itu turun, downtrend atau melakukan ada sebuah kelemahan di dalam pergerakan pasar. Ini harga saham adalah mungkin kalian sering lihat gitu ya, nanti ada banyak faktor-faktor, bukan faktor-faktor sih, seperti kayak item-item last trading price, open price, close price gitu di dalam harga saham. Last trading price adalah harga terakhir saham tersebut ya teman-teman. Open price itu adalah harga saham ketika market itu dibuka. Ketika IHSG dibuka pada jam 9, nah disitulah open price. Dia itu dibuka pada harga berapa. Kemudian ketika IHSG tutup pada jam 2.59, nah itulah terbentuk close price ya. Day high adalah harga saham di mana dia menyentuh harga tertinggi. Day low adalah pergerakan di mana saham itu menyentuh harga terendah pada hari itu. 52-week high and low adalah itu sebagai indikator ya. Berarti sebuah saham itu pernah setinggi apa dalam 52 minggu terakhir. Jadi kita bisa melihat apakah pergerakan saham ini itu paling tinggi selama setahun terakhir atau paling rendah selama setahun terakhir. Itu bisa menjadi indikator buat kita melihat bahwa saham ini sedang terjadi sebuah kekuatan atau perlemahan. Ini dalam ketika kalian mau order suatu saham, maka kalian akan melihat istilah-istilah ini. Bid adalah harga saham yang kalian bisa beli pada suatu saham ya, teman-teman. Ketika kalian itu mengklik buy ya, beli, maka akan terlihat gitu loh. Kalian mau bidnya di harga mana gitu. Ada list harga saham yang bisa dibeli oleh kalian. Kemudian harga saham offer adalah harga saham yang dapat dijual ya, seperti itu. Jadi kalian misalnya mau beli di harga 0,27. Nah ini ada beberapa offernya. Terus berapa kuantitinya? Quantity QTY itu quantity ya teman-teman, jumlah saham yang kalian mau order. Kemudian Q adalah jumlah artian pada bid atau offer tertentu. Misalnya kalian mau beli saham pada harga Rp250 dan kalian bisa lihat antriannya itu berapa banyak, seperti itu ya. Kemudian ini adalah istilah-istilah penting lainnya yang kira-kira kayaknya harus kalian pelajari supaya kalian bisa berinvestasi saham dengan leluasa dan juga nyaman ya. Kalian bisa Google atau juga bisa ke DW Financial Resource ya, bagian blog kami untuk mencari tahu dan belajar istilah-istilah pasar lainnya. Jika memang kalian masih bingung, bisa langsung ditanyakan di grup belajar saham bersama DW Finansial di WhatsApp. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya yang telah kalian berikan. Yang saya mau terakhir ucapkan adalah, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Oke? Quote ini mengatakan, jika kalian tidak mencari cara untuk bisa membuat uang ketika kalian sedang tidur, maka kalian akan bekerja sampai kalian meninggal. Itu adalah quote yang diucapkan oleh Warren Buffett.
Jadi teman-teman, mari kita berinvestasi secara cerdas, mari kita merencanakan semua keuangan kita dengan baik agar kita bisa mencapai kebebasan finansial di hari tua kita.